Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni belajar tentang hukum membaca Al-Quran dengan jahar ketika sholat. Nah, nanti insya Allah kita jelaskan kriteria sholat yang harus dijaharkan itu seperti apa. Apakah seseorang harus membaca Al-Fatihah, dan kriteria seperti apa. Apakah misalnya seperti kata orang Jawa itu umak umi. Antum tahu umak umi? Umak umi cuman nanti kan kita ketika sholat kan kemarin kita jelaskan bahwasanya ketika sholat yang lebih selamat adalah kita membaca Al-Fatihah atau membaca surat ketika bacaan sang imam itu tidak terdengar. Sir itu juga sir itu wajib, atau misalnya jahar karena bacaan imam tidak terdengar. Bahkan ada yang mengatakan sholat Al-Fatihah itu tetap diwajibkan, bahkan ketika sang imam pada sholat jahar tetap diwajibkan bagi seorang makmum. Tidak mengatakan seperti itu karena Al-Fatihah adalah rukun, namun yang tepat adalah ketika bacaan imam itu terdengar dan itu sholat jahriyah, maka kita tidak perlu untuk ikut membaca Al-Fatihah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Walaupun di sana ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, la ba'sa bil jam'i baina suwarin fi raq'atin wahidah. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini beliau membuka dengan sebuah pasal. Beliau mengatakan tidak mengapa bagi seorang imam atau seseorang yang melaksanakan sholat untuk menjamak surat-surat dalam satu rakaat. Misalnya satu rakaat membaca Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa. Ini dibolehkan. Rakaatin wahidah, dalam satu rakaat. Faqad thabata fi sahihaini min hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, telah sahih diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang disebutkan dalam sahihaini, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwasannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, laqad arafta an-nadha'ir allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqrinu bainahunna. Sungguh aku telah mengetahui pasangan-pasangan surat apa saja yang biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gabungkan ketika beliau sedang melaksanakan salat. Fadaqara 20 suratan minal mufassal kullu surataini fi rak'ah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menyebutkan ada sekitar 20 surat, yang mana setiap surat ini saling bergandengan, saling berpasangan. Nah, di sini di footnote disebutkan oleh sang pentahqiq, di antara surat yang pasangan-pasangan tersebut yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dalam satu rakaat membaca lebih dari satu surat. Yang pertama adalah surat Ar-Rahman dan surat An-Najm dalam satu rakaat. Kemudian pernah juga Rasulullah SAW menggabungkan antara iqtarabatis sa'atu wa shaqqal qamar, yaitu surat Al-Qamar dan surat Al-Haqqah dalam satu rakaat. Pernah juga At-Tur dan Adz-Dzariyat. Yang ketiga At-Tur dan Adz-Dzariyat. Kemudian yang keempat idza waqa'atil waqi'ah, Al-Waqi'ah dan Nun
Surat Nun itu surat apa? Al-Qalam yang keempat. Yang kelima, Sa'ala Sa'ilun. Itu surat Al-Ma'arij, surat Al-Ma'arij dan surat An-Nazi'at yang kelima. Yang keenam, Wailul lil mutaffifin dan surat Abasa. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, Al-Mudaththir dan Al-Muzammil. Yang kedelapan, Hal Ata. Surat apa? Hal Ata? Hal Ata. Hal Ata apa? Al-Ghasyiyah atau Al-Insan. Ini zahirnya Hal Ata Al-Ghasyiyah. Sini Al-Ghasyiyah. Dan wala uqsimu biyaumil qiyamah, surat Al-Qiyamah. Ini yang ke berapa tadi? Ke-8. Kemudian ke-9, Amma yatasaalun dan Al-Mursalat, An-Naba dan Al-Mursalat. Kemudian yang ke-10 adalah Ad-Duhan dan Idza Syamsu Kuwirat. Surat apa? Idza Syamsu Kuwirat? At-Takwir, Ad-Dukhan dan At-Takwir. Ini diantara surat-surat yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud yang pernah digandengkan oleh Rasulullah SAW dalam satu rakaat. Waqad qadamna an jama'atin minas salafi qira'atul khatmati fil raq'ah, dan telah kita sebutkan atau kita sudah mengetahui bahwasannya ada sebagian jamaah, sekelompok para ulama salaf, ulama kita terdahulu ridwanullah alaihim ajmain, mereka membaca dalam satu rakaat. Jadi mereka itu pernah suatu ketika sekali khatam dalam satu rakaat. Sekali khatam dalam satu rakaat. Jadi dari Al-Fatihah sampai An-Nas dalam satu rakaat. Antum sudah ada yang sudah pernah tasmid 30 juz sekali duduk, kira-kira berapa lama? Kalau anak qadarullah anak belum pernah. Anak sekali duduk belum pernah. Ada yang sudah sekali duduk di sini? Akmal 15 juz berapa lama Akmal? Berapa? 6 jam sekali duduk ya. 6 jam. Ya setidaknya kalau 30 juz ya sekitar 12. Tapi kalau lancar ya, lancar itu 1 juz setengah jam bisa, 30 menit sampai 45. Jadi kalau misalnya lancar ya paling enggak ya benar 12 jam itu udah standar. Nah, sini belum pernah sekali duduk 30 juz. Ya semoga antum di sini bisa. Ya cepat atau lambat semoga Allah mudahkan 30 juz sekali duduk. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan faslun. Ajma'al muslimuna ala istihbabil jahri bil qira'ati fi salati subhi wal jumu'ati wal idaini wal ulayaini minal maghribi wal isya'i wa fi salati tarawih wal witri akibaha wa hadha mustahabun lil imami wal munfarid. Dan para ulama, begitu juga kaum muslimin telah sepakat tentang dianjurkannya seseorang untuk membaca Al-Fatihah dan surat lain secara jahar, secara keras, lantang. Fi sholati subuhi, pada sholat subuh. Kaum muslimin semua sudah sepakat tentang membaca Al-Fatihah dan surat lainnya ketika sholat subuh, itu harus jahar. Wal jumu'ati, dan begitu juga dengan sholat Jum'ah, sholat Jumat. Wal idaini, dan sholat 2 hari raya, semua sepakat bacaannya harus jahar. Wal ulayaini minal maghribi wal isya, dan 2 rakaat pertama, 2 rakaat awal pertama dari sholat maghrib dan sholat isya.
Wa fi sholati tarawih, begitu juga dengan sholat tarawih. Sholat tarawih. Wal witri, dan sholat witir yang setelah sholat tarawih. Semua bacaannya itu jahar, baik Al-Fatihah maupun surat setelahnya. Wa hada mustahabun lil imami wal munfarid, dan ini sangat dianjurkan untuk imam wal munfarid bima yanfaridu biha minha, atau seseorang yang sholat sendirian, bima yanfaridu bihi minha. Jadi misalnya seorang imam, maka dia disunnahkan untuk membaca dengan jahar. Wal munfarid, begitu juga orang yang sholat sendirian, bima yanfaridu minha, yang misalnya dia itu munfaridnya karena misalnya ketinggalan sholat masbuk. Wa amal makmum, adapun orang yang posisinya sebagai makmum, fala yajharu bil ijma', adapun seorang makmum maka dia tidak menjaharkan, tidak mengeraskan bacaannya bil ijma'. Semua ulama sepakat tentang hal ini. Wa yusannul jahru fi salatil kusufi wal qamari, dan disunnahkan wa yusannu al-jahru fi salati kusufil qamari, dan disunnahkan untuk mengeraskan bacaan ketika seseorang sedang melaksanakan salat kusuf qamar, salat gerhana bulan. Wala yajharu fi kusufis syamsi, akan tetapi tidak dikeraskan ketika sedang salat gerhana matahari. Ini menurut Imam Nawawi. Walaupun sebenarnya ini kurang tepat. Terlepas dari perbedaan di antara ulama, ada yang mengatakan sholat kusuf dan khusuf itu beda. Kalau kusuf itu untuk gerhana bulan, kalau khusuf itu untuk sholat gerhana matahari. Tapi sejatinya secara praktek itu kurang lebih sama. Ada yang sudah pernah sholat gerhana di sini? Ya. Sudah, alhamdulillah. Sholat gerhana kan baca Al-Fatihahnya berapa kali? Al-Fatihahnya berapa kali? Sholat gerhana 4 kali. Sholatnya berapa rakaat? 2 rakaat. Rukuknya berapa kali? 4 kali. Sujudnya 4 kali. Jadi sholat gerhana itu Al-Fatihahnya 4 kali, surat setelah Al-Fatihahnya 4 kali, kemudian rukuknya 4 kali, sujudnya 4 kali, tapi 2 rakaat. Yang mana bacaan pada rakaat pertama itu lebih panjang dari bacaan rakaat kedua, dan begitu juga seterusnya. Wa yajharu fil istisqa, dan begitu juga seseorang menjaharkan bacaan ketika sholat istisqa, sholat meminta hujan. Sholat minta hujan, ketika ini biasanya terjadi ketika kemarau panjang, atau biasanya bulan-bulan ini itu ada hujan, tapi ternyata lama, 3 bulan, 4 bulan, setahun nggak hujan. Nah, kalau di sini kan insya Allah belum lama hujan. Antum sini hujan terakhir kapan? Tadi malam. Alhamdulillah. Antum kalau di Arab Saudi sana, antum lihat hujan itu udah kayak ingat Indonesia, antum. Cuma hujan, walaupun rintik-rintik gitu. Sesuatu yang ditunggu. Makanya nggak heran orang Saudi itu kalau hujan, sekali hujan, biasanya anak-anak itu keluar dari rumah hari-hari. Senang banget. Dan mereka memang menganggap hujan itu memang rahmat. Jadi sekarang kalau Allah menurunkan hujan, berarti memang mereka ini sayang, dapat rahmat dari Allah. Pernah banjir. Dan memang benar, hujan itu adalah rahmat dari Allah. Gitu. Habis itu banjir, biasa aja. Ya kenapa biasa di sana? Di sana pertama Arab Saudi itu
kalau hujan nggak ada apa namanya gorong-gorongnya itu nggak ada gitu kan. Irigasinya nggak ada. Jadi mereka kalau hujan ya sudah air merembet kemana? Ke pasir. Sedangkan pasir itu kan menyerap air itu kan nggak secepat tanah, beda dengan kita. Sedangkan kalau misalnya mau bikin gorong-gorong, habisin anggaran negara, kurang kerjaan, setahun aja belum tentu hujan, malah bikin anggaran, bikin selokan, ngabisin anggaran. Belum biasanya Arab Saudi itu, ini uniknya, Arab Saudi itu kan, antum sudah pernah ke sana belum? Nah, semoga bisa ke sana ya. Amin. Itu kalau antum di Arab Saudi, antum juga akan lihat apa namanya kabel-kabel penerbangan di langit. Antum kalau di Indonesia di mana-mana kabel. Di sana itu kabel listrik itu ditanam. Cuman misal kalau ada masalah kabel gitu dibongkar, dan bongkarnya itu nggak paling semeter 2 meter, enggak, kadang dari ujung ke ujung. Ya namanya nyari apa namanya masalah kan, yang masalah di mana ini dibongkar dari misalnya bisa kadang bahkan itu bisa 10 meter lebih, 30 meter, 40 meter, 50 meter bisa, 100 meter bisa. Apalagi kabel. Jadi ada di Madinah itu dekat kampus di Universitas Islam Madinah, di Bab Kholfi itu ada jalan. Jalannya udah kayak jalan tol. Itu jalan biasa. Itu sebulan. Kayaknya sebulan itu lebih dari 2 kali dibongkar. Bongkar, benerin lagi, ditata lagi. Jadi saya kan kebetulan sering lewat. Oh, alhamdulillah. Oh, dibongkar ya udah. Besoknya oh alhamdulillah sudah diuruk lagi ya, enak lah, jadi jalannya enak. Beberapa hari kemudian, seminggu kalau salah, loh ini ngapain dibongkar lagi? 3 hari kemudian ditutup lagi, besoknya seminggu lagi dibuka lagi, itu terus. Jadi kesimpulannya, enak kabel di atas apa kabel di bawah? Tergantung iklim negaranya. Jadi kalau orang tuh kadang lihat oh enak ya di Saudi itu nggak ada kabel berterbangan. Jadi misalnya kalau main layangan itu tenang, nggak ada yang nyangkut. Ya itu plus minus. Jadi kadang kita memandang sesuatu itu perlu dari 2 kacamata, bukan hanya dari 1 kacamata. Nah kita lanjutkan. Wala yajharu fil janazati idza suliyat bin nahari. Dan hendaknya bacaan Al-Fatihah itu, karena kan ketika sholat jenazah kita diperintahkan untuk membaca Al-Fatihah. Boleh nggak baca surat setelah Al-Fatihah? Ada nggak sholat jenazah itu yang dibaca sholat jenazah apa ikhwas sekalian? Fatihah, sholawat, doa. Takbirnya sholat jenazah berapa kali? 4 kali. Takbir pertama apa? Fatihah. Al-Fatihah. Takbir kedua salawat kepada Nabi. Takbir ketiga doa apa? Doa untuk mayit. Takbir keempat Hilaf. Ada yang diam saja, ada yang baca doa juga. Takbir keempat yang baca doa untuk diri kita, tapi boleh juga diam. Kemudian salam. Nah ini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, dan bacaan surat Al-Fatihah itu tidak dijaharkan ketika seseorang sholat jenazah di siang hari, bin nahari, siang hari. Siang ini termasuk juga pagi. Wa kadza bil laili 'alal madhhabis sahihil mu'tad. Begitu juga Al-Fatihah ini tidak boleh dijaharkan walaupun sholat jenazah tersebut itu di malam hari, alal madhabis sahihil mu'tad. Ini menurut pendapat para ulama yang lebih sahih, lebih tepat, lebih benar, wal mu'tad yang pendapat yang terpilih. Wala yajharu fi nawafilin nahari
ghairi ma dzakarnahu minal aidaini wal istisqa. Dan tidak dikeraskan bacaan Al-Fatihah. Begitu juga surat setelahnya pada sholat nafilah, sholat sunnah di siang hari. Ghairi ma dzakarnahu, selain yang kita sebutkan tadi di sholat sunnah, yaitu sholat idaini, sholat 2 hari raya, dan sholat istisqa. Jadi misal antum sholat duha jam 9, bacaannya nggak antum jaharkan, antum bacanya sir. Karena yang boleh dijaharkan dari sholat sunnah hanya sholat 2 hari raya dan sholat istisqa. Wahtalafa ashabuna fi nawafilil laili, dan ashabuna dan para sahabat kami dari madhab Syafi'iyah, mereka berbeda pendapat tentang apakah sholat malam nawafilil lail, sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari, sholat tahajud, apakah itu dijaharkan atau sir. Fal adhar, maka pendapat yang lebih adhar, lebih jelas, annahu la yajhar, pendapat yang lebih jelas itu ketika seseorang sholat malam itu bacaannya Al-Fatihah dan surat setelahnya itu tidak dijaharkan. Watani, ada juga yang mengatakan bahwasannya itu dikeraskan bacaannya. Yang pertama tadi tidak dikeraskan bacaannya. Pendapat yang kedua itu adalah dikeraskan. Watalis, dan pendapat yang ketiga wa huwa ikhtiyarul Baghawi, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Baghawi. Imam Baghawi nama aslinya adalah Al-Husain Ibnu Mas'ud. Al-Husain Ibnu Mas'ud. Yaqra'u bainal jahri wal israri. Beliau Imam Baghawi rahimahullahu taala memilih pendapat ketika sholat sunnah di malam hari, sholat tahajud, itu seseorang hendaknya ketika membaca Al-Fatihah dan surat setelahnya itu membacanya antara jahar dan israr, antara jahar dan sir, tidak keras juga tidak lirih. Jadi kadang-kadang ya suaranya pertengahan, nggak keras juga nggak lirih. Nanti insya Allah kita jelaskan lirih itu yang seperti apa. Nah, di sini ada catatan. Sedangkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala di Al-Manhaj Al-Qawim, dalam kitabnya Al-Manhaj Al-Qawim, beliau mengatakan at-tawassut, yang dimaksud dengan tawassut tidak kadang maksudnya tidak keras juga tidak lirih, tidak keras dan juga tidak pelan. Beliau mengatakan ayyajhara ta'aratan wa yusirru ukhra kama warada min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Dan maksudnya tawassut di sini hendaknya seseorang terkadang ketika sholat malam itu menjaharkan bacaannya, dijaharkan. Kadang pakai suara keras, kadang juga dibaca secara lirih. Secara keras, kadang juga secara lirih, kadang-kadang. Jadi misal antum sholat tahajud di malam hari, antum bisa membacanya kadang keras, kadang lirih. Mana yang lebih tepat? Yaitu dilihat dari kondisi masing-masing. Semuanya sudah kita jelaskan, sudah sempat kita jelaskan mana yang baik seseorang ketika membaca Al-Quran, apakah jahar ataupun sir. Jahar itu misalnya kalau dengan kita membaca dengan jahar, orang akan termotivasi akan ikut kita. Tapi sir itu lebih baik ketika misalnya seseorang takut terjatuh riya. Apalagi sholatnya malam. Sholat malam itu kan ibadah yang jarang-jarang. Kalau orang baca Al-Quran itu jadi kemungkinan jatuh riyaknya itu keinginan hati untuk pamer, dipuji sebagai ahli ibadah ketika membaca Al-Quran itu lebih mending daripada ketika sholat malam. Karena sholat malam itu jarang orang bangun. Sedangkan membaca Al-Quran orang seringnya ya baca Al-Quran orang umum gitu. Jadi kemungkinan untuk terjatuh dalam sum'ah dan riya itu ketika membaca Al-Quran lebih ringan.
Nah, misal ketika antum sholat malam, antum takut, antum misalnya ada teman antum ternyata kebangun, masya Allah, muhib sholat malam, masya Allah, masya Allah. Nah, yang bangun itu mana Iqbal? Iqbal tadi ada loh Iqbal. Iqbal. Apapun di absen 1, 2, 3, 4. Berarti kurang 1 ya? Ya. Kan 10. Iqbal itu 2. Misalnya muhib sholat malam, sholat tahajud. Nah, kemudian misalnya Raffi dengar suaranya, masya Allah, muhib sholat malam, sholat tahajud. Kalau misalnya ditakutkan untuk terjatuh riya, yang mending disirkan. Tapi kalau misalnya antum pengen mempraktekkan seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, antum bisa misalnya antum sholat di kelas. Wallahu ta'ala a'lam. Sholat juga. Dan begitu juga waqala al-musannif fi fatawi, dan musannif, yaitu musannif di sini siapa? Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab fatwanya, wa amma qira'atut tahajjudi fal afdalu fiha tawassutu bainal jahri wal israri wa hadha huwal asah. Dan menurut Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam fatwanya, adapun seseorang ketika sholat tahajud, maka bacaannya itu yang lebih baik adalah tidak keras dan juga tidak tidak lirih, tidak pelan. Wa hadha huwal asah, dan ini yang lebih sahih, lebih tepat pendapat tersebut. Wakila, ada juga yang mengatakan al-jahru afdal bi syurutil madhkurah, dan membaca bacaan ketika sholat tahajud dengan jahar itu lebih afdal, dengan catatan tidak terjatuh dalam riya atau pamer. Walau fatat salatun bil laili faqadaha bin nahar. Nah, kalau seandainya seseorang misalnya dia tidak terbangun di malam hari, kebangun sehingga dia tidak bisa sholat tahajud, faqadaha bil laili, maka boleh untuk mengqadanya di siang hari. Au bin nahari faqadaha bil laili, atau sholat yang terletak pada siang hari diqadha, diganti pada malam hari. Ini boleh. Jadi sholat, misalnya antum sholat malam, bisa antum sholat tahajud. Oh, bisa. Bisa antum sholat tahajud, antum qadha di siang hari. Dan begitu juga ketika antum misalnya sudah terbiasa sholat, misalnya sholat duha atau sholat sunnah yang dikerjakan pada siang hari, sholat rawatib, antum nggak sempat mengerjakannya pada siang hari, maka bisa diqadha di malam hari. Wallahu ta'ala a'lam. Ini pendapat Imam Nawawi, tapi ala kulli hal memang ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan ini boleh, ada yang mengatakan enggak. Yang mengatakan boleh itu kalau kita sudah terbiasa. Kalau kita sudah terbiasa sholat malam, boleh diqadha di siang hari. Tapi kayaknya sepertinya di masyarakat kita itu jarang, bahkan hampir kita nggak menemukannya. Kayak misalnya sholat sunnah ketika 2 rakaat sebelum subuh itu kan khairun minad dunya wa ma fiha. Antum pernah nggak lihat orang setelah subuh, setelah salam, sholat 2 rakaat? Kayaknya nggak pernah. Makanya kadang kita ini sering guyonan sama teman-teman. Indonesia itu ngaku Syafi'i, tapi madhabnya Hambali. Saudi yang notabene madhab resminya Hambali, prakteknya Syafi'i. Antum kalau di Saudi lihat orang habis sholat subuh salam, mundur beberapa langkah, terus takbir lagi sholat, itu biasa. Anak dulu tak kira, anak awalnya biasa lah, kita beda madhab gitu kan. Ya beda madhab biasa.
Tapi setelah anak kan dia, kok ini setelah subuh kok sholat, ini sholat apa gitu loh. Ternyata dia kodok sholat qobliyah. Memang dalam setawannya memang boleh gitu loh, dalam madhab boleh. Cuman waktu itu anak lupa gitu, ini madhab apa gitu. Pernah dipelajarkan, ya, boleh. Terus anak cek, anak buka bukunya. Oh, yang boleh mengkodok itu madhab Syafi'i, Hambali kan nggak boleh. Tapi di sana tasamuhnya, toleransinya tinggi, tidak bisa aja. Apalagi di Masjid Nabawi, orang habis sholat subuh, habis itu sholat 2 rakaat, nggak ada yang mengatakan, bid'ah gitu, kafir ya aja. Ya walaupun ketika kita dikatakan bid'ah belum tentu kafir. Bid'ah itu belum tentu kafir. Seperti ahlu sunnah terbagi menjadi 73 golongan. Semuanya kulluhum finnar illal wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Maksudnya satu itu apa? Ahlu sunnah wal jamaah. Dia masuk surga. Tapi apakah menjamin orang ahlu sunnah nggak akan disiksa? Semua orang pasti namanya dosa gitu loh. Cuman ahlu sunnah bisa saja Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosanya sehingga dia nggak disiksa di neraka. Apakah menjamin semuanya di neraka kecuali satu? Apakah menjamin maksudnya di neraka ini kekal? Kan enggak gitu loh. Dia masih muslim gitu loh. Dia masih muslim. Yang kekal abadi di neraka itu siapa? Kafir. Nah terkadang orang itu salah memahami, dikira ahlu bid'ah itu ini pasti kafir, ini ahlu bid'ah masuk neraka berarti kafir. Gak begitu konsepnya mas, gak begitu. Sekarang siapa orang yang hidup di dunia ini yang tidak pernah melakukan dosa itu siapa? Bukankah setiap dosa itu diancam masuk neraka? Iya. Cuma kan tinggal tergantung nanti Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosanya apa enggak. Sangat mungkin Allah mengampuni dosanya sehingga dia tidak diadab, langsung masuk surga, kan bisa. Tapi bisa saja, ini buat pelajaran atau apa, menunjukkan keadilan Allah. Ketika seseorang berbuat dosa maka dia akan menerima akibatnya, sehingga diadab dulu masuk neraka, dosanya bersih baru dimasukkan ke surga. Cuma permasalahannya, ya walaupun cuma 1 detik di neraka, itu kan panasnya sudah naudzubillahi min dzalik. Dan semoga kita terhindar dari siksa api neraka dan Allah masukkan ke dalam surganya. Allahumma amin. Nah, ketika seperti ini, mengqadha sholat malam di siang hari dan sholat siang hari diqadha pada malam hari. Fahal yu'tabaru fil jahdi wal israri waqtul fawati anfaq waqtul qadha. Nah, bagaimana tolak ukurnya menghukumi ini? Apakah dia harus jahil ketika mengqadhanya atau dia membacanya secara sir? Kalau tadi sholat sunnah pada malam hari, kata Imam Nawawi apa? Tawassul. Tapi sebenarnya Imam Nawawi itu dia lebih condong ke apa? Sir. Yang tawassul itu Imam Bawawi. Buktinya apa? Wala yajharu fin nawafil an-nahar. Jadi sholat nawafil pada siang hari. Itu kalau yang nawafil siang hari diqadha di malam hari. Itu beliau lebih condong ke, berarti kalau dihukumi apa? Sir. Kalau yang malam hari beliau di sini lebih condong layat jihad juga. Tetap di apa namanya sir wal adhar annahu la yajhar. Nah, ketika diqadha ini apakah dihukumi waktul fawat ketika dia ketinggalan sholatnya? Misal sholat malam diqadha di siang hari. Kalau sholat malam diqadha siang hari kan waktu ketinggalannya kapan? Sholat malam. Jadi ada kemungkinan boleh tawassut atau boleh jahil. Waktul qadha atau waktu qadhanya itu kapan? Kalau qadhanya siang berarti dia harus sir. Kalau qadhanya malam dia harus jahil. Kan seperti itu. Nah, ini dihukumi sebagaimana menjadi tolak ukurnya.
Fihi wajhani li ashabina, maka ini ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Adharuhuma, yang lebih nampak jelas mendekati kebenaran adalah al-i'tibaru bi waqtil qada. Yang menjadi tolak ukur adalah dari waktu qada, kapan sholat tersebut itu di qada. Kalau dikerjakan malam hari, berarti kan ini malam hari, berarti boleh untuk dijahar. Tapi kalau di qadanya siang hari, jadi sholat malam jadi di qada siang hari, itu disir. Kalau sholat siang hari di qada malam hari, berartinya jahar. Nah, itu seperti itu. Yang i'tibar adalah kapan waktu seseorang mengqadha sholatnya. Nah, kemudian bagaimana kalau seorang misalnya, walau misalnya seseorang membaca dengan jahar ketika sholat yang harusnya itu dibaca dengan sir, atau sebaliknya. Beliau rahimahullah ta'ala melanjutkan, walau jahara fi mawdi'il isra'i, kalau seandainya seseorang menjaharkan bacaan Al-Fatihah dan surat setelahnya, yang mana seharusnya seorang imam atau seseorang memelankan bacaannya, atau dia malah membaca pelan, baca sir ketika sholat yang seharusnya dibaca secara jahar, fa sholatuhu shahihah, maka sholatnya itu sah. Walakinnahu, akan tetapi irtakabal makruh wala yasjudu lis-sahwi, akan tetapi dia telah melakukan perbuatan yang dimakruhkan, namun dia tidak harus sujud sahwi. Ini kalau seandainya yang harusnya jahar malah sir malah jahar. Wallahu taala a'lam. Kemudian ada catatan di sini, wa'lam annal israr fil qira'ati wat takbirati wa ghairihima minal adkar. Dan ketahuilah bahwasanya tolak ukur sir, membaca pelan, sirriyah, ketika membaca Al-Quran atau takbir, au ghairihima minal adkar, atau selain dari keduanya, dari dzikir-dzikir, dari bacaan-bacaan ketika sholat, huwa ayyaqulahu bihaitsu yusmi'u nafsahu, maka kaidahnya tolak ukurnya adalah hendaknya dia tetap mengucapkannya walaupun yang mendengarkannya hanyalah dia sendiri. Wala budda min nutqihi, nah beliau menekankan, dan harus seseorang itu harus nut itu apa? Mengucapkan. Jadi bibirnya harus bergerak. Bihaitsu yusmi'u nafsahu idza kana sahibus sam'i, yang mana dengan bibirnya bergerak ini sehingga bacaannya itu bisa terdengar oleh dirinya sendiri, dengan catatan orang tersebut itu pendengarannya itu normal. Misalnya bukan budek atau ada masalah di pendengarannya. Kalau misalnya misalnya pendengarannya nggak peka gitu, akhirnya dia baca, ya mau dikenceng-kencengin juga tetap sama saja, nggak ada nggak ada bedanya. Wala alidun lahu, dan tidak ada penghalang, maksudnya tidak ada penghalang. Misalnya ketika antum sholat gitu, antum nggak ada penghalang, tiba-tiba ada tawon gitu lewat, atau tiba-tiba ada nyamuk gitu masuk sehingga pendengaran antum kesumpel, tertutup, nggak bisa mendengar. Atau misalnya ketika antum sholat tiba-tiba ada misalnya mobil lewat seperti ini kan, siwat, buat antum bacanya nggak kedengeran, kalah suaranya sama suara mobil. Fa'in lam yasma lam tasih qira'atuhu. Kalau seandainya, ini menunjukkan kalau seandainya, kata Imam Nawawi, ini mohon didengarkan, kalau seandainya dia tidak mendengar bacaannya, fa'in lam yasma, kalau dia nggak dengar bacaannya, misalnya dia sudah umat amit, dia sudah, bibirnya sudah gerak, tapi bacaannya nggak terdengar oleh dirinya, lam tasih qira'atuhu, maka bacaannya tidak dianggap sah. Berarti kalau bacaannya tidak dianggap sah, sholatnya juga tidak
Sah. Karena apa? Al-Fatihah adalah rukun Sholat. Semua ulama sepakat. Itu semua ulama apa yang membaca? Kalau Imam Nawawi aja. Imam Nawawi, beliau termasuk yang paling kelas di sini. Nah, Imam Nawawi kan pertama, bihaisu yusmi'u nafsahu, dia harus dengar. Nah, Pertama dengar, kemudian misalnya bibirnya juga bergerak. Misalnya kalau bibirnya nggak bergerak, tapi suaranya kedengar kan sangat mungkin. Dia dengar gitu. bisa. Ya, siapa tahu kan? Kan ada. Ngelamun. Tetap aja nggak sah. Jadi harus bibirnya bergerak, labudda minut kihi, dia bibirnya bergerak harus mengucapkan, bacaannya juga harus terdengar. Benar. Wala ghairuha, dan begitu juga dengan dikir-dikir selainnya minal adkar bila khilaf. Kata Imam Nawawi bila madhab, maksudnya bila khilaf di sini menurut Syafi'iyah. Karena kan ini ashabuna. Menurut Syafi'iyah begitu. Nggak ada satupun ulama Syafi'iyah yang berbeda pendapat masalah ini. Kalau bacaannya nggak terdengar, nggak sah berarti. Bila khilaf di sini bila khilaf inda Syafi'iyah. Karena memang membaca Al-Quran standarnya, tolak ukurnya itu seperti apa sih? Ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang pertama, pertama syarat minimal seseorang ketika membaca Al-Quran itu pertama harus gerak, bibirnya gerak, kemudian plus ada suara seperti Imam Nawawi. Pendapat yang kedua itu cukup bibirnya gerak saja. Tapi kalau menurut Imam Nawawi bibirnya gerak, suaranya nggak terdengar, maka tidak sah. Soalnya nggak sah, batal. Sehingga setelah tidak langsung, ini adalah bantahan bagi orang yang ketika sholat itu hanya sholatnya di batin. Ini lebih parah, sholatnya di batin. Suara nggak terdengar, bibir nggak gerak. Ketika ditanya sudah baca, sudah sholatnya di mana? Di Masjidil Haram. Padahal mas beda 4 jam loh sini sama sana. Jenengan di sini, antum di sini sholat duhur, di sana masih pagi, masih baru bangun tidur. Antum di sini sholat asar, di sana baru selesai sholat duhur. Makanya ini bantahan bagi orang yang ketika sholat itu hanya di batin, lisan misalnya bibirnya nggak bergerak, dan begitu juga suaranya tidak terdengar. Makanya minimal ketika antum membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah ini ketika sholat minimal itu adalah bibirnya gerak, kemudian ada suara lirih yang kira-kira bisa antum dengar. Itu berlaku juga dalam jamaah. Sholat jamaah kan tergantung. Kemarin kan ada perbedaan pendapat. Kalau misalnya imamnya itu bacaannya nggak terdengar, maka kita harus baca. Tapi kalau misalnya bacaan imam terdengar, ya sudah, kita ikuti bacaan imam, kita ikut yang bacaan setelah Al-Fatihah. Sedangkan Al-Fatihah kemarin ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan Al-Fatihah tetap dibaca, seperti Syafi'i itu harus baca. Karena kan Al-Fatihah rukun. Antum mau dengar apa enggak tetap baca. Walaupun itu memang ya di mazhab Syafi'i ada yang mengatakan ya kalau sholatnya jahriyah dan bacaan imam terdengar, ya sudah nggak usah baca. Kalau sholatnya sirriyah tetap yang binuki itu tuh Quran. Iya. Kalau sirriyah harus paling nggak memat kamit, bibir antum gerak, terus kedengaran antum sendiri gitu. Kau tuh berisi yang orang. Madhab yang lain ya? Madhab yang lain sirriyah itu intinya mereka standarnya tolak ukurnya adalah kita bisa dengar. Intinya kita dengar. Bahkan kalau seandainya lidahnya itu nggak seakan-akan nggak bergerak, tapi dia dengar boleh. Tapi Imam Nawawi di sini bibirnya gerak, suaranya terdengar. Ini paling
Masya Allah ini. Dan memang ketika kita mengambil pendapat, itu ambil pendapat yang paling selamat. Karena apa? Lebih selamat. Iya. Misal ternyata ini misalnya ya, kan kita ini kan hanya istihad. Begitu juga para ulama. Kita cuma beristihad. Kayaknya yang paling benar ini, paling benar itu. Ya sudah, selama ada dalilnya antum ikuti. Bismillah. Terus antum sambil ketika beristihad misalnya ini kayaknya paling benar ini, bismillah. Dalilnya ada, hadisnya sahih. Dalilnya sahih, bismillah lah. Dan antum selalu berdoa, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku mana dalam pendapat ini yang paling sahih. Dan antum sudah berusaha mencari yang benar. Sedangkan yang hakikatnya kebenarannya kita nggak ngerti. Hakikat kebenaran kita nggak ngerti. Bisa saja imam ini mengatakan ini makruh, tapi ternyata yang benar atau yang hak di sisi Allah adalah haram. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau ketika ada dua hukum, satu makruh, satu mendekati haram, beliau mengatakan haram. Karena apa? Cari jalan selamat. Daripada ternyata pendapat yang benar adalah haram, kemudian saya mengatakan makruh. Kan makruh kan boleh dikerjakan ya, nggak berdosa, tapi ditinggalkan lebih baik. Kalau misalnya saya mengatakan makruh, ternyata haram, saya dosa. Tapi kalau seandainya saya mengatakan haram, ternyata pendapat yang benar adalah makruh, toh saya juga nggak rugi. Kenapa? Meninggalkan sesuatu yang makruh berpahala, sedangkan mengerjakannya juga nggak dapat pahala. Itu Allah Ta'ala alam. Ya itu khazanah fikih ya, para ulama seperti itu. Selama itu masih dalam jenjang masalah furu, dan itu bukan masalah usul, bukan masalah pokok, masalah fikih yang memang ini alladzi fihi majalul khilaf, yang mana pada permasalahan tersebut itu ada potensi untuk perbedaan pendapat yang monggo. Selama itu nggak membuat itu bukan masalah pokok dan tidak membuat perpecahan belah umat, kecuali kalau yang masalah sudah haknya memang hukumnya sudah paten, nggak bisa diotak-atik, ya sudah haram. Contohnya haram apa? Makan babi, ya makan babi haram, kecuali antum terpaksa. Enggak. Dan ada juga khilaf. Banyak orang mengatakan, ini di kalangan ulama khilaf, mohon maaf ya saya sebutkan. Orang tuh sering berdalil dengan misalnya pakai musik. Itu saya jadikan dalil. Ini khilaf di antara ulama. Khilaf endaman menurut siapa gitu. Itu Ibnu Hazm mengatakan boleh. Terus katanya Ibnu Hajar Al-Haythami nggak salah atau siapa, itu boleh. Toyib kalau boleh. Berapa ulama yang mengatakan boleh. Terus kedua, Ibnu Hazm itu mengatakannya kapan? Ibnu Hazm lahirnya kapan? Jauh. Di antara para ulama-ulama awal-awal jauh. Sedangkan sebelum Ibnu Hazm itu sebelum Ibnu Hazm mengatakan musik itu boleh, para ulama sudah ijma. Sehingga ketika ada seperti ini, perkataan Ibnu Hazm nggak dipakai. Bukannya kita merendahkan Ibnu Hazm, bukan. Kita tetap mengatakan Ibnu Hazm itu ulama. Tapi namanya ulama, beliau manusia. Manusia juga pasti ada salah. Nggak ada dalam agama, dalam madhab itu yang maksum 100% nggak ada. Makanya tercela. Misalnya ada seorang yang mengatakan seorang laki-laki yang bermadhab misalnya Hanafi nggak boleh menikah dengan seorang perempuan yang bermadhab Syafi'i. Itu nggak boleh gitu loh. Itu namanya ta'assub, asobiyah. Dan asobiyah itu tercela. Ketika kita membahas mas fikih, ya secara ini kalau dilihat dari sisi lain. Kalau misalnya satu madhabnya ini fikihnya Syafi'i, satunya misalnya Hanafi atau Maliki. Memang secara ketika kita lihat, kenapa ada ulama yang mengatakan itu lebih baik tidak dilakukan? Karena takutnya apa? Ketika misalnya ketika ibadah, suami istri itu ribut. Padahal ketika kita berumah tangga,
Itu yang dicari adalah sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan, kecocokan, keserasian di antara pasangan. Itu bukan maksud haram, enggak, cuman lebih baik cari yang semadzhab fikih gitu loh. Tapi ada juga yang sampai dulu zaman para ulama, ada ulama madhab Syafi'i mengharamkan seorang wanita nikah dengan madhab Hanafi. Itu ada. Tapi itu dicela oleh para ulama mencela. Ini nggak boleh. Ini bukan hal yang, maksudnya bukan hal yang usul, bukan hal yang pokok. Ngapain dipermasalahkan? Ya kalau mau nikah, nikah saja. Toh kalau seandainya cocok, ya bakalan sakinah mawaddah warahmah. Karena gini loh, ketika nikah, kau sudah dibangun dengan cinta. Antum misalnya antum A, si fulanah B, kau udah cinta tetap aja nanti jadi. Ya mungkin memang awalnya memang ada sedikit cekcok, tapi lama-lama kan jadi gitu loh. Akan serasi gitu. Saya sedikit, makanya saya nggak setuju ada rekaman salah seorang kiai. Kiai itu mengatakan nggak boleh dalam santriwati saya nikah sama orang dari jamaah pengajian B, nggak boleh, haram nikahnya. Kalau haram bagaimana? Nikahnya batal? Enggak begitu Pak Yai, enggak. Bisa sama-sama muslim gitu loh. Toh nikah muslim, laki-laki nikah dengan perempuan Nasrani boleh, walaupun lebih baik enggak gitu loh. Kayak seakan-akan wanita muslimah itu nggak ada lagi gitu. Emang yang lebih cantik dari dia nggak ada lagi? Banyak loh. Banyak. Yang lebih kaya dari dia emang nggak ada? Ada, banyak. Asalnya Kayaknya kayak cuma Nasrani aja gitu. Yang mau cuma Nasrani. Ternyata yang mau cuma yang Nasrani. Nah kalau ternyata yang mau cuma Nasrani ya itu cerita lo. Makanya blow up. Atau misalnya ternyata dia tinggal di negara mayoritas kafir. Ya dia muslimah nggak ada, misalnya muslimah cuma 5 orang dan dinikahin semua. Waduh. Saya kalau mau nikah kan harus sama muslim, nunggu anak-anaknya. Ya keburu saya mati duluan. Udah tuh. Atau enggak keburu apa syahwatnya bergejolak. Apalagi akhi di negara Eropa. Antum tuh hidup udah kayak hewan. Serius. Atau mau nyipok, mau ahlak perempuan pinggir jalan, silahkan. Yes. Nggak apa-apa, sah-sah saja, boleh. Selama apa? Perempuan itu nggak protes. Hak asasi manusia menurut orang Barat sama Eropa kan begitu. Makanya kan negara Islam jumlah perzinaan itu banyak, terbesar di dunia. Ya iya, karena Islam itu menganggap itu zina. Sedangkan negara Barat asal suka sama suka bukan zina. Padahal itu zina, kawin aja enggak. Iya kan? Nice. Antum ya yang idola sebagian kaum muslimin, anak bocil zaman sekarang, Cristiano Ronaldo, itu kawin enggak? Enggak. Anaknya udah berapa? 4 atau 5 apa 6 atau 7 enggak ngerti. Itu enggak nikah sama sekali. Kumpul kebo. Enggak nikah. Kalau Cristiano Ronaldo kan nggak nikah saat itu. Berarti kalau saya ngefans Messi boleh dong, kan Messi nikah. Ya nggak gitu juga, sama. Tapi ini bukan berarti ya intinya memang kita suka bola boleh, tapi jangan sampai kita ngefans sama figur tertentu. Bagi orang-orang kafir, main bola boleh, mubah. Bahkan main bola itu bisa berpahala. Misalnya dengan antum bermain bola, antum akan semangat ibadah. Makanya antum kan seger ketika main bola, keringatan. Ya bisa saja bernilai ibadah. Tapi kalau antum main bolanya keseringan, ya itu haram, bisa haram. Bisa ya minimal makruh. Karena apa? Melanggar. Apalagi akhirnya antum main PS, main game PS, FIFA, di HP. Ada kan? Lagi. PES, tapi PES kan udah ganti namanya sekarang ya. Di HP kan udah ganti, bukan PES lagi.
Ekonomi. Iya. Oh, Konami. Konami Cup. Konami itu bukannya Allah Ta'ala alam bisawab. Ada Konami pertanyaan di Winnie. Allah Ta'ala alam bisawab, ada pertanyaan di sini Hafiz. Ustaz, Silakan. kalau misalnya Ustaz, kan kalau secara kita sholat cuma denger suara imam kan, maksudnya ikut berjamaah dengan imam itu kan gak apa-apa Ustaz ya. Iya. Nah terus Ustaz, kalau misalnya kan waktu terawih di Arab kan Ustaz, itu waktu tahajud sih Ustaz, boleh nggak kita ikut dengan media sekarang Ustaz, yang ada TV kita bisa Oh, iya. dengan suaranya ikut berjamaah di situ. Pertanyaan yang bagus. Oh, ini orang yang berpikir berkemajuan. Boleh nggak misalnya kita ngikut tarawehnya di Masjidil Haram misalnya. Cuma permasalahannya gini akhi, waktu Indonesia tuh 4 jam lebih cepat daripada sana. Misal sana taraweh itu kemungkinan di sini sudah malam. Iya maksudnya kita Ya kan pas ngepasi. main. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau misalnya kalau pas taraweh pertama mungkin bisa. Saya lihat dari jamnya dulu mungkin bisa. Tapi yang taraweh kedua jelas nggak bisa. Karena di sini waktu subuh dan waktu taraweh sudah habis. Nah, ini kita masuk ke hukumnya. Bagaimana hukumnya misalnya ini live Ustaz, live langsung dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Saya tinggal ikuti, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Yang dibolehkan pertama oleh para ulama itu misal kita ngikuti jamaah sholat, itu yang ada yang mengatakan kayak Imam Syafi'i, masalah Imam Syafi'i itu kita harus lihat imamnya kelihatan gitu loh. Mungkin selama imam kelihatan atau masih tergolong jamaah sholat tersebut. Tapi ada juga yang nggak harus apa namanya imamnya kelihatan, yang penting satu bangunan. Satu bangunan gitu, satu atap, atau misalnya satu apa namanya lapangan gitu kan. Ketika antum sholat, itu antum kelihatan ya imamnya? Enggak. Ada juga yang mengatakan selama bacaan imam tersebut itu terdengar, maka masih dikategorikan sebagai jamaah. Nah, Ustaz, bukannya tadi bacaannya terdengar? Iya, bacaannya terdengar, tapi masalahnya itu beda waktu akhir. Jauh beda. Dan yang terdengar itu kan ada batasannya. Sedangkan Indonesia dengan Mekah jaraknya sudah berapa dulu? 8.000 kilo atau berapa gitu? 10.000. Banyak pokoknya. 10.000 kalau nggak salah. Jadi kalau antum ngikut sholat di Masjidil Haram dengan live nggak bisa. Nggak bisa dikategorikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada pertanyaan lain? Silahkan Andi. Keutamaan bulan Hurum, Ustaz. Bulan Hurum. Bulan Hurum. Keutamaan bulan Hurum itu inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya ada 4 bulan, bulan di bulan-bulan Allah Subhanahu wa taala yang mana bulan ini Allah haramkan. Itu pertama adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini Allah haramkan atau bulan suci umat Islam di lain bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan itu kesuciannya tersendiri, khusus. Nah, apa di sini? Ini memiliki keistimewaan. Salah satu keistimewaannya apa? Salah satu keistimewaannya adalah pahala seseorang itu akan Allah lipat gandakan. Begitu juga dengan dosanya. Misal antum melakukan dosa di bulan Rajab, dosanya double. Begitu juga dengan pahala. Itu keistimewaannya. Kesuciannya yaitu kesuciannya pada bulan ini dilarang seseorang itu saling bermusuhan kepada temannya. Nah, makanya kalau misalnya Rusia sama Ukraina sama-sama Muslim itu nggak boleh itu. Kan ini masih Rajab, nggak boleh. Tapi sayangnya kan mereka bukan Muslim. Mungkin dia Lebih Rusia ada Tuhan Muslim. Hah? Rusia ada di Muslim. Yang Muslim ada. Bukan negara Muslim. Cuma kan itu bukan negara Muslim. Makanya dulu hatta sampai pun orang kafir Quraisy, orang kafir, mereka tahu bulan Hurum itu tahu. Sehingga ketika bulan-bulan haram, mereka nggak mau, perang itu nggak mau. Bentar lagi bulan haram,
selesai dulu perangnya. Oh, bantai-bantaian bisa-bisaan bulan haram sudah. Oh iya, doang. Kita senjata. Nanti selesai bulan haram, Lanjut. kita mulai lagi ronde kedua. Mereka begitu. Mantap kayak gitu ya. Kecuali bulan haram ini yang boleh kesuciannya, keharamannya boleh terjadi perang itu ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota suci Mekah. Itu pun karena memang ketika itu saja waktunya khusus, waktunya itu aja, bahkan waktunya itu nggak lama, cuma dari pagi sampai siang. Setelah itu siang ke sore nggak boleh. Cuma waktu itu saja Allah halalkan kepada kepada Rasulullah SAW. Allah Taala itu kesuciannya. Jadi kita nggak boleh berperang, kita nggak boleh ngecek teman kita, musuhan sama teman kita. Barangkali di antara antum ada yang musuhan, maafan. Ini masih bulan Rajab. Nanti kalau mau musuhan setelahnya, enggak juga. Harusnya cuma Yang diutamakan boleh amalan apa saja, semua amalan boleh, tapi yang jelas nggak ada ketika bulan Rajab ini nggak ada amalan-amalan khusus, nggak ada amalan-amalan tertentu harus puasa pada tanggal sekian atau ini nggak. pasar aja. Kecuali misalnya dengan puasa putih, karena itu putih itu nggak terikat dengan bulan apa saja orang Ayamul Bid 13, 14, 15 semuanya berlaku, nggak terikat dengan bulan. Nah, sedangkan puasa Rajab memang ada hadisnya, dan hadis ini rata-rata memang hadisnya adalah dhaif, bahkan maudhu. Yang ngomong adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar, ini ulama besar madhab Syafi'i. Jadi seharusnya kalau ngaku Syafi'i ya ngikut Ibnu Hajar. Ibnu Hajar kan gelarnya apa? Al-Hafidh, bahkan ada yang menggelari Syekhul Islam. Hajar itu Syekhul Islam itu untuk gelar orang yang bukan hanya paham masalah misalnya cuma fikih aja. Kalau fikih kan fakih, hadis muhaddis gitu loh umumnya. Lo al-alamah? Al-alamah itu alim, ulama gitu loh. Masih di bawahnya Syekhul Islam. Syekhul Islam itu bukan hanya paham cuman masalah agama, bahkan masalah apa umum. Antum kalau lihat yang dapat gelar Syekhul Islam, mereka masalah mantik tahu, matematika bisa, falak bisa. Kayak contohnya Ibnu Taimiyah, yang paling deket kan Ibnu Taimiyah. Baru Syekhul Islam yang lainnya kan jauh-jauh gitu loh. Jadi ya antum Ibnu Taimiyah itu ketika beliau punya buku Darul Naqli Darul Naqli wal Ardi atau apa gitu. Itu bukunya. Ketika antum baca itu bukan cuman isinya cuman kayak fatwa-fatwa beliau, akidah enggak. Bahkan di situ ada mantik, ada hisab, ada falak. Falak itu ilmu perbintangan. Bahkan buku itu dijadikan kurikulum di Al-Azhar. Kadang kan kocaknya kita ini kan begini loh. Al-Azhar kan, mohon maaf ya, notabene kan saya digelari Asy'ari. Ibnu Taimiyah itu kan digelari Wahabi. Ya walaupun Ibnu Taimiyah digelari Wahabi itu nggak cocok. Yang lahir siapa dulu mas? Ibnu Taimiyah dulu, baru Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal Ibnu Taimiyah pencetus Ahlussunnah wal Jamaah. Ya kan lucu gitu loh. Orang yang lahir duluan digelari sama orang yang lahir setelahnya sama. Kayak ada orang mengatakan Imam Syafi'i itu akidahnya Asy'ari Maturidi. Sekongen di cak Maturidi sama Asy'ari itu berapa ratus tahun sama Imam Syafi'i, jauh kok bisa Imam Syafi'i akidahnya Asy'ari Maturidi, dari mana gitu loh kan, lucu gitu loh. Nah ini di Al-Azhar itu kitabnya Ibnu Taimiyah dipakai kurikulumnya, kitab tauhid pakai, akidah wasitiyah dipakai, bahkan yang Darul Aqli wan Naqdi masalah itu sama orang orientalis, orang-orang barat itu
dipelajari. Karena apa? Mantiknya Ibnu Taimiyah itu jos. Saya pernah ketemu dengan salah seorang orang Barat, orang Eropa, temen kuliah di Madinah. Kebetulan dia itu lulusan kayak sekolah keuskupan. Ini dari S1, kependidikan dari S1. Alhamdulillah dia mau alam, akhirnya masuk Islam. Sekarang beliau S3 di Madinah. Dengan S3 udah lulus bahkan. Beliau dulu sempat dapat gelar S1 keuskupan. Dia ngomong, saya ini masuk Islam karena kenapa? Baca bukunya Ibnu Taimiyah. Kok bisa gitu loh? Ibnu Taimiyah itu orang Islam, kok mantiknya, ilmu kalamnya itu ajib katanya. Kok bisa begini gitu? Filsafatnya jempolan gitu. Padahal filsafat itu kan dari Yunani gitu loh. Tapi dengan Darul Aqli wan Naqdi seakan-akan filsafat itu jempolan. Bahkan ketika saya kuliah, Ibnu Taimiyah itu sering disebut Abul Filsuf, bapaknya filsafat. Akhirnya karena itu saya kepo Ibnu Taimiyah itu siapa gitu. Saya baca buku-bukunya, ternyata dia orang Islam. Akhirnya saya masuk Islam. Tapi saya sudah selesai S1 keuskupan. Bisa, beliau Injil bisa. Nice. S3 bahkan beliau S3 terus pernah beliau itu dapat kepercayaan jadi pengisi di Masjid Nabawi dalam bahasa Inggris. Beliau S1-nya mantan pendeta, sekolah pendeta. Kalau orang Islam ya ibaratnya antum tuh S1 misalnya apa ya? Sekolah misalnya sekolah apa? Sekolah tinggi gitu. Sekolah tinggi Dirasat Islamiyah gitu. Itu satu. Dan itu nggak kaleng-kaleng beliau. Allah Ta'ala. Gitu kan kadang khazanah hidup kita memang lucu gitu. Ada yang masuk Islam gara-gara. Ada pertanyaan lain? Monggo, tafadhol. Tanya. Ya. Hukumnya main PES. Apa? Oh iya, syarat pengamalan hadis doif yang pertama itu doifnya tidak parah. Kedua itu kita tidak meyakini itu sabda Nabi. Kemudian yang ketiga kita tidak sering-sering mengamalkannya. Ini cuma buat ya apa ya? Ya cuma buat fadhail amal. Dan itu maksud tidak sering mengamalkannya. Maksudnya kalau ada hadis sahih yang menjelaskan tentang masalah tersebut, ya sudah, yang doif itu tidak dipakai. Makanya kan saya kayak sholat duha itu tentang keutamaannya. Yang soleh jelas tentang keutamaan sholat duha itu nggak ada, yang sahih nggak ada. Rata-rata doif. Tapi boleh seseorang sholat duha, tapi maksudnya jangan dijadikan sebagai rutinitas. Karena Rasulullah SAW itu nggak pernah sholat duha terus enggak. Karena keutamaan tentang sholat duha yang sholih, hadisnya sholih kan. Wallahu ta'ala alam, tapi ini memang khilaf Allah ta'ala. Tapi boleh seseorang sholat duha, boleh. Tapi keutamaan secara spesifik itu sejauh yang saya tahu tidak ada. Tapi tetap boleh melaksanakan sholat duha. Dan sholat duha itu sholat yang disunahkan. Tapi masalahnya dirutinkan itu loh. Yang jadi permasalahan ada dirutinkan. Oh, nggak boleh. Ada yang mengatakan nggak boleh. Tunggu bokeh. Seperti itu. Jadi nggak sering-sering kita kerjakan. Saya dulu alhamdulillah sering sholat duha. Tapi sejak tahu ternyata menggabungkan antara dua hadis, antara hadis yang membela tentang keutamaan sholat duha dan satu yang membela tentang mendoifkan hadis sholat duha. Itu hadis-hadisnya ternyata rata-rata memang berkisar di hadis doif. Hasan ada, cuman rata-rata lebih dominan ke doif. Jadi Hasan
asal nih gue ini kandidati. Allah taala. Tapi kan siapa tahu misal antum sering misalnya antum tujuan sholat duha misalnya bukan karena meyakini ini punya keutamaan, enggak, saya cuma pengen sering sujud dengan Allah. Bisa. Sujud. Sedangkan sholat mutlak kan boleh kapan aja kan? Ya. Ada pertanyaan lain sebelum saya tutup? Tidak ada. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.